pertanyaan pertamanya. Kita buka dulu, ini udah banyak yang nanya. Nah, ini pertanyaan pertama dari William Pardede. Dia tanya di YouTube kita. Mau tanya, bagaimana dengan kita yang suka menafsirkan Alkitab berdasarkan pemikiran sendiri? Padahal, apa yang dinyatakan Alkitab sangat jelas dengan penafsiran yang disampaikan. Digabung dengan pertanyaan berikut. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Joel Siboro di YouTube juga. Shalom, pendeta. Saya mau bertanya, apakah seorang pendeta yang sudah bergelar doktor dan profesor sudah pasti mengerti Alkitab dengan benar? Oh, menarik ini pertanyaan ini, Pastor. Oke, kami persilakan untuk pendeta Richard untuk menjawabnya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Sebagaimana kita ketahui, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang 20 dan ayat yang 21, firman Tuhan berkata, yang terutama harus kami ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi memang kita tidak mempunyai otoritas untuk menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri. Perhatikan yang ditekankan dalam ayat ini adalah menafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya kita memaksakan kehendak kita, memaksakan pengetahuan kita, memaksakan pendapat kita untuk mengartikan satu ayat dalam Alkitab. Itu yang tidak boleh. Tetapi kita tidak bisa menghindari keadaan di mana setiap kali kita membaca Alkitab, kita ingin mengetahui apa kira-kira artinya. Memang ada ayat-ayat Alkitab yang ditulis dengan begitu gamblang dan jelas, yang tanpa kita harus melihat ayat-ayat yang lain, melihat ke perjanjian lama atau kitab yang lain, maka kita mengetahui ayat itu dengan begitu jelas dan indah. Contohnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sangat jelas ini ayat. Syarat untuk mendapatkan hidup kekal adalah percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Tetapi ada orang juga yang untuk mengetahui dengan lebih dalam. Contohnya, dia bertanya, yang dimaksudkan dengan dunia di dalam ayat ini adalah apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Apakah dunia ini adalah bumi, ataukah orang-orangnya yang ada di dalam bumi, atau apa yang dimaksudkan dengan bumi? Nah, untuk itu mungkin ayat itu tidak bisa mengatakan langsung, kita harus melihat ayat-ayat yang lain untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan dunia ini. Jadi kita bisa lihat, oh rupanya menurut ayat yang lain, yang dimaksudkan dengan dunia bukan saja berarti bulatan bumi ini, tetapi dunia artinya orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada bahagian-bahagian dari setiap ayat Alkitab yang kita perlu untuk mengetahui artinya. Bagaimana caranya? Bukan dengan kehendak sendiri. Sebab biarlah Alkitab menerangkan Alkitab itu sendiri. Kita boleh melihat kata nabi-nabi di perjanjian lama, kita boleh melihat apa kata Taurat, kita boleh melihat apa kata Injil atau surat-surat Rasul Paulus. Ada 66 kitab di dalam Alkitab yang begitu kaya dengan kebenaran, dan Alkitab merupakan satu kesatuan, sehingga tidak ada satupun ajaran yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan ayat-ayat lain yang ada di dalam Alkitab. Jadi betul, kita tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan kehendak sendiri. Tapi kalau kita mau menafsirkan Alkitab, biarlah kita mencari informasi tambahan dan keterangan-keterangan yang lain dari dalam Alkitab untuk mengetahui kira-kira apa makna satu ayat di dalam Alkitab sehingga kita boleh mengerti. Lalu pertanyaan yang kedua tadi dari saudara Joel Siboro mengatakan, apakah kalau seorang sudah punya gelar doktor, profesor, pasti bisa menafsirkan Alkitab dengan baik? Nanti dulu, tidak begitu ceritanya.
Oleh karena Alkitab ini diberikan untuk semua orang. Alkitab ini diberikan untuk siapa saja. Entah dia bersekolah, entah dia tidak bersekolah, entah dia mengerti bahasa Indonesia atau tidak mengerti bahasa Indonesia. Ada cara Allah sehingga setiap orang boleh memahami akan Alkitab ini. Saya mau kasih contoh di dalam firman Tuhan bahwa ada seorang yang kalang kabut padahal dia mempunyai gelar profesor doktor, katakanlah untuk sekarang ini. Dia datang kepada Yesus malam hari, lalu kemudian dia katakan kepada Yesus, dia katakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Demikian pertanyaan Nikodemus atau ungkapan Nikodemus kepada Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bingung dia. Nikodemus bertanya, padahal dia adalah guru besar, seorang Farisi yang ternama, pemimpin agama. Katakanlah untuk sekarang ini, dia mempunyai gelar yang sungguh luar biasa. Dia bertanya ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Lalu kemudian ayat selanjutnya juga dalam ayat yang ke-9 dia katakan, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ya, seorang yang mempunyai gelar atau pendidikan, pengalaman, dan lainnya tidak menjamin bahwa orang itu pasti bisa menafsirkan dengan benar. Mengapa? Karena Alkitab ini bukan buku biasa. Ini adalah firman Allah. Kita butuh pertolongan Allah untuk menolong kita memahami akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Karena firman Allah tidak dihasilkan oleh nubuat manusia, tapi oleh kehendak Allah. Orang berbicara atas nama Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi syaratnya adalah kita perlu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah dan selalu membaca akan firman Tuhan, berdoa, maka Dia akan menolong kita untuk memahami. Allah juga menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri, tapi hidup di dalam satu lingkungan umat-umat percaya, lingkungan gereja, di mana Allah memberikan kepada umat-umatnya suatu pengertian secara kolektif yang dimengerti oleh satu umat secara keseluruhan, sehingga kita boleh mengerti bersama-sama firman Tuhan ini dan bertumbuh bersama-sama. Saya pikir demikian untuk pertanyaan yang pertama, Jeff. Terima kasih. Luar biasa Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau sehubungan dengan pertanyaan itu, sebenarnya minggu ini kita sedang mempelajari pelajaran sekolah sahabat ya Pendeta, yang masih berhubungan dengan pertanyaan tersebut.